Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan pembahasan masih pada huruf sa, sin, shin, dan huruf shod. Sebelumnya, pada latihan 1, kita melatih bagaimana mengucapkan 4 huruf ini dalam berbagai kondisi harokat. Sekarang bagaimana apabila keempat huruf ini dipertemukan. Nah, ini adalah latihan tersendiri sehingga kita bisa mengucapkan huruf-huruf tadi tetap dengan jelas. Silakan dibuka di dalam buku Ataki pada halaman yang ada di halaman ke-26. Kita latih. Pada baris yang pertama ini adalah kondisi harokat-harokat. Kita coba. Sa, 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 si, shi, si, shi. Nah, ini penting untuk menempatkan makhraj tadi atau cara atau tempat keluar dari masing-masing huruf yang tepat. Huruf sa, ujung lidah di ujung gigi seri. Sa, si, shi. Nah, ini huruf shin, tengah lidah naik ke langit-langit. Si, shi, su, su. Nah, ini huruf tipis berharokat dhammah berarti diucapkan dari rahang tipis. Su. Setelahnya huruf shod. Nah, kita ingat huruf shod adalah huruf tebal. Dia berharokat dhammah. Berarti langsung saja kita ucapkan di rahang tebal. Su, su. Sekali lagi yang ini. Su, su. Sa, sa. Si, shi. Su, su. Yang ini dari tipis, karena dia pertama adalah huruf sin. Su, su. Su, tipis. Su, huruf shod tebal. Su, su. Sha, sa. Shi, si. Shu, su. So, sa. Si, si. Su, shu. Baris yang kedua. Nah, ini baris kedua adalah kondisi di mana harokat sukun. Kita coba. Sas, sis, sus. Nah, ini hati-hati huruf sa berharokat dhammah, jangan maju, tapi dari tipis. Sus, sas, sis, sus. Dari tipis, karena huruf sin tipis berharokat dhammah, dijaga jangan tapi sus. Nah, ini setelah mengucapkan huruf sin, langsung kita tempatkan ujung lidah di gigi seri. Sus, langsung naik ya. Sus, langsung naik di ujung gigi seri. Karena setelahnya adalah huruf sa. Syas, tengah lidah naik, lalu ucapkan sin yang posisi lidah normal atau lidah sejajar dengan gigi seri bawah. Syas, shis, shus, sosh. Nah, huruf shod tebal, so, lalu huruf shin tengah lidah naik. So, mundur dulu. Sosh, sosh, sish, su, sush. Kondisi ketiga, harokat, sukun, harokat. Kita coba. Sas, shu, sas, shu, sas, shi, shas, sa, sos, sa. Sas, shi, sas, shu, shas, so, sosh, si. Nah, ini dijaga. Sosh, si. Jangan sosh, si. Berarti nanti huruf sin jadinya. Jadi, maju lagi. Sosh, si. Sish. Ini huruf shin. Sish, so. Sish, so. Kondisi pada baris keempat adalah harokat, sukun-sukun. Nah, ini kita latih. Biasanya nanti ada di akhir ayat kita temukan kondisi di mana kita harus membaca 2 sukun. Nah, berarti kita harus mampu membaca kondisi seperti ini. Cara membaca kondisi ini adalah kita ucapkan sukun yang pertama, baru ucapkan sukun yang kedua. Bukan dicampur, tapi masing-masing huruf punya bunyinya. Caranya, kita coba. Fas, fas, ucapkan sinnya dulu, baru shod. Fas, shis, sh, sis, sh.
Shus. Ini huruf shin berharokat dhammah, jangan maju, tapi dari tipis. Tapi setelahnya adalah huruf sin sukun, berarti mundur. Shus, masuk lagi shod tebal. Shus, shus, sis, sis, tebal ya. Dari tipis ke tebal. Sis, mundur ke tipis lagi. Sis, sash, shis. Nah ini huruf shin, huruf sin, huruf sa. Berarti tengah lidah naik ke langit-langit, lalu kembali normal, lalu ujung lidah naik ke gigi seri. Shis, sos, sus. Jadi dari tipis, sus, sh. Sekali lagi, sus, sh. Nah, ini dia latihan kedua. Latihan kedua ini adalah latihan agar kita lentur rahangnya, karena pengucapan keempat huruf ini membutuhkan pergerakan rahang. Apabila kita salah menempatkan rahang, maka akan menjadikan bunyi huruf yang samar atau tertukar bunyi hurufnya. Dan ini perlu dilatih, karena yang membuat seseorang bisa fasih atau bisa mengucapkan huruf dengan benar, faktor utamanya adalah latihan. Dia melatih rahangnya sehingga rahangnya itu bisa bergerak dengan baik dari tipis ke tebal atau tebal ke tipis, bisa masuk ke rahang yang tepat. Selanjutnya kita masuk kepada contoh ayat. Di sini adalah kondisi di mana huruf sa ketemu dengan huruf sa, ada juga huruf sin ketemu dengan huruf sa. Nah, ini kondisi di dalam Al-Qur'an. Biasanya ini membutuhkan kemampuan kita dalam mengucapkan huruf-huruf ini dengan jelas. Kalau kita tidak mengerti, biasanya nanti huruf-huruf yang berdekatan seperti ini terdengar sama. Ini berbahaya. Jadi, kita tidak boleh membaca Al-Quran dalam kondisi huruf yang samar-samar atau tidak jelas huruf apa yang kita ucapkan. Maka di sini kita akan latih bagaimana kita mampu mengucapkan huruf-huruf yang sepertinya mirip bagi kita di Indonesia dapat terdengar dengan jelas. Kita masuk pada contoh yang pertama. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Di sini adalah huruf sa ketemu dengan sa. Waqtuluhum haitsu, bukan haitsu. Hati-hati, haitsu jangan, tapi haitsu. Karena huruf sa adalah huruf yang selalu keluar di rahang tipis. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Baris yang kedua. Wa wa'adna Musa 30 lailah. Nah, di sini ada huruf sa ketemu dengan sa. Musa, sa. Berarti kita naikkan ujung lidah kita ke gigi seri. Musa, sa. Bukan Musa, sa. Berarti sin. Di sini sin sama sa. Wa wa'adna Musa 30 lailah. Baris yang ketiga. Wa kulu minha haitsu syi'tum. Haitsu. Dijaga huruf sa berharokat dhammah. Su, jangan su. Haitsu. Lalu tengah lidah naik. Syi'tum. Wa kulu minha haitsu syi'tum. Baris yang keempat. Wasyamsa wal qamar. Wasyamsa wal qamar. Baris yang kelima. Wa uhdiratil anfusus syuh. Nah, ini lumayan nih, kita harus latih. Huruf sin ketemu dengan huruf shin. Fusush. Jangan mengucapkan ini dalam kondisi maju, tapi dari tipis. Sush. Biasanya kalau kita ingin bisa mengucapkan dengan tepat, coba latih kondisi-kondisi sulit ini secara tersendiri. Sush. Wa uhdiratil anfusus syuh. Nah, ini baris yang kelima. Baris yang keenam. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Nah, di sini ada huruf shad berharokat dhammah dengan huruf shad berharokat sukun. Jadi ini praktis, kita baca naqsushum 'alaik. Lanjut.
Baris terakhir. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf. Di sini huruf sin ketemu dengan huruf sin, ini praktis. Hanya yang perlu kita jaga fatahassasu, bukan fatahassasu. Hati-hati, jangan fatahassasu. Baik, ini dia contoh-contoh di dalam Al-Quran. Silakan kirimkan rekaman suaranya melalui aplikasi Ataki. Klik tombol rekam, nanti akan dicek di admin agar kita bisa mengucapkan huruf-huruf yang mirip tadi dengan tepat. Kita ingat, Al-Quran harus kita jaga, setiap hurufnya harus terdengar dengan jelas. Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ikut serta dalam pembangunan Masjid Tahfiz Ashabul Quran. Dengan menyisihkan Rp100.000 setiap bulannya, kita akan ikut serta mewujudkan sebuah masjid yang tidak hanya terisi ketika waktu sholat fardu saja, tapi dari pagi sampai malam akan terlihat aktivitas santri menghafal Al-Quran. Untuk ikut serta bisa menghubungi admin 0812 71 222 111 dan infak wakaf dapat ditransfer via Bank Muamalat 4510 222 111. Mari pastikan nama kita tercatat salah satunya.